Eko Kuntadi serang pimpinan MPR soal pemecatan Menkeu. Jangan kayak gitulah, bantu dong. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini berita paling seru nih. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI dari utusan daerah, tiba-tiba menyerang Bu Sri Mulyani dan dia minta kepada Pak Jokowi agar Bu Sri Mulyani dipecat. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Bagian media sosial Eko Kuntadi kali ini menyoroti pernyataan dari pimpinan MPR Fadel Muhammad soal permintaan pemecatan Menkeu Sri Mulyani. Dilansir dari Terkini, Eko Kuntadi menilai bahwa pernyataan Fadel soal pemotongan anggaran itu sangat dirasakan oleh semua pihak dalam pejabat negara. Lebih lanjut, Eko Kuntadi mengatakan bahwa pihak MPR pun masih ada utang dengan negara sebesar 136 miliar rupiah. Dana BLBI pun juga belum dibayar. Dan Pak Fadel ingat, saya sih masih ingat bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Ia pun menegaskan bahwa seharusnya Fadel Muhammad bukan malah meminta Jokowi untuk memecat Menkeu Sri Mulyani, namun seharusnya membantu. Dari pantauan terkini.id, beberapa netizen juga turut memberikan komentar. Kata akun bernama @putra, Bambang dan Fadel kok tidak punya sense of crisis ya, tidak punya rasa keprihatinan. PNS juga gajinya nggak naik-naik dan bisa dimaklumi. @Grey juga memberikan komentar, ngeliat ruangan kerjanya Bamsud saja, saya sudah merasa ada yang aneh dengan dirinya. Posisi di lembaga MPR, tapi ruangannya kayak kamar sultan. Kata @Lukman, ada orang ngutang marah-marah ketika orang lain potong anggarannya. Lucu banget ya, kata netizen lain, kelihatan gak ada niat tulus layani rakyat. Duit dipotong dikit ngamuk minta pecat segala. Akibat pandemi membuat banyak orang miskin tambah miskin, cari 2 hari untuk makan 1 hari. Masihkah Anda punya nurani? Makanya ingat kewajibanmu sebelum minta hakmu dipenuhi. Melansir dari 2045, memang MPR anggotanya harus dipenuhi untuk ini, untuk itu. Tapi sabarlah, MPR dapat anggaran juga kok. Kasian kan masyarakat yang masih butuh untuk disupport sama negara agar ekonominya itu bisa berkembang menghadapi krisis seperti ini. Jangan ujuk-ujuk kok minta pecat dan mentang-mentang anggota MPR kan orang jadi curiga ini ada apa. Saya jadi ingat kasus ketika Sri Mulyani dulu duduk sebagai Menteri Keuangan juga di zaman pemerintahan SBY. Ada juga loh, desakan agar Ibu Sri Mulyani ini dipecat. Kenapa? Karena Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan targetnya itu ngumpulin duit masyarakat, pajak, menagih utang yang belum dibayar oleh para pengusaha yang sering ngemplang, dan Pak Fadel ingat. Saya sih masih ingat ya, bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berhutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Kan dulu Bank Intan, banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat Perpres untuk mengejar utang-utang BLBI, sedang menagih ke Bapak dan Bapak sekarang ngebalasnya dengan teriak-teriak pecat. Lucu sekali ya Pak. Iya, dulu kan pada zaman Pak SBY, Bu Sri Mulyani ini pernah dikalahkan secara politik. Mau nagih hutang kepada seorang ketua partai, mau nagih kewajiban seorang ketua partai, tetapi dilawan dengan berbagai isu politik dan akibatnya seorang Sri Mulyani terpental. Bahkan dia harus berkarir di Bank Dunia di sana, dan kita kehilangan orang terbaik. Sekarang di bola itu pengen dilanjutkan lagi untuk menyingkirkan Ibu Sri Mulyani. Gak bisa begitu Ferguson. Gini deh, soal bahwa anggaran MPR dipotong, ya kita sama-sama maklum lah. Bukan cuma MPR yang dipotong anggarannya, banyak juga kok karyawan yang dikurangi gajinya untuk mengantisipasi pandemi. Berempatilah sedikit pada masyarakat Indonesia. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh, duit rakyat, jangan mikirin diri sendiri. Masa wakil ketua MPR kayak gitu? Katanya MPR mandataris, katanya MPR memegang mandat rakyat. Mestinya yang pertama merasakan penderitaan rakyat, ya MPR dong. Dan Anda sebagai wakil ketua MPR merepresentasikan lembaga tersebut untuk pertama merasakan bagaimana rakyat sedang susah. Jangan malah main roller coaster politik untuk kasus yang kayak gini. Norak banget. Dan Pak Jokowi memberikan mandat besar kepada seorang Sri Mulyani untuk membereskan keuangan negara, bahkan untuk penagihan hutang-hutang BLBI, dan sekarang lagi dikejar lagi. Orang-orang yang dulu tahun 98 berhutang gila-gilaan pakai uang negara, lalu nggak mau bayar hutang lalu ngemplang, ini kebanyakan punya backing politik. Nah, backing politik ini dianggap bisa menyelesaikan utang, karena kalau ditagih, dia akan lebih galak. Sepertinya sekarang Pak Fadel bisa dikatakan kayak gitu ya,
Ibu Sri Mulyani lagi ngejar utang loh. Dan untuk menghindari dari kejaran utang, akhirnya Kosora MPR jadi lebih galak. Jangan gitulah, bayarlah dulu 136 miliar itu, biar anggaran MPR bisa ditambahin nanti dari duit negara. Kalau utang gak mau bayar tapi fasilitas minta dilengkapi, itu namanya keterlaluan. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anies bingung nyari lokasi balapan Formula E. PA212 bingung nyari tempat reuni. Guntur Romli, beginilah nasib jualan ayat mayat. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Yang dianggap tidak mungkin, insya Allah kita akan laksanakan satu-satu. Aparat terkait Satgas Gugus COVID tidak memberikan rekomendasi sehingga Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk acara di Patung Kuda. Terkait 212 yang semula akan menyelenggarakan di Monas, ya. Namun demikian Monas belum dimungkinkan karena memang belum dibuka. Ya. Kedua, alternatifnya di Patung Kuda. Di Patung Kuda juga itu di tempat umum dapat menimbulkan kerumunan, ya, mengganggu nanti lalu lintas. Sudirman, ya, itu kan bukan GBK. Kemudian PIK, sekitaran JIS, terus di Expo dan Kemayoran, terakhir di Ancol. Jadi ada 5 yang nanti kita suggest ke Presiden, kira-kira mana yang beliau sarankan. Aktivis Nahdlatul Ulama sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Romli memberikan kritikan terhadap Anies Baswedan terkait gelaran Formula E, yang mana sampai saat ini masih belum ada secara pasti lokasi diselenggarakannya ajang balap Formula E tersebut. Lewat akun Twitter pribadinya, selain berkomentar tentang Anies, ia juga berkomentar alumni 212, yang mana jika dilihat antara Anies dan juga alumni 212 sama-sama bingung mencari tempat untuk melaksanakan acara mereka. Kata Guntur, Anies bingung cari lokasi balapan Formula E, gerombolan 212 bingung cari lokasi reuni. Begitulah nasib gerombolan yang mainin ayat dan juga mayat. Perlu diakui juga PA212 ini adalah salah satu loyalis dari Anies Baswedan. Hal lainnya, Habib Rizik menjadi orang yang paling berjasa memenangkan Anies di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Persaudaraan alumni 212 dengan Anies Baswedan memang dikenal cukup dekat. Pasca PA212 menarik dukungan kepada Prabowo. Hal yang menarik lainnya adalah hubungan persaudaraan alumni atau PA212 dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 resmi berakhir. Bagaimanapun Anies Baswedan membutuhkan loyalis untuk mengantarkan dirinya menjadi RI1. Tanpa adanya loyalis, kemenangan politik menjadi sebuah omong kosong. Sinyal PA212 sangat jelas mendukung Anies Baswedan. Ketua Media Center PA212, Novel Bamukmin mengatakan, Anies Baswedan merupakan sosok yang taat agama dan ulama. Itulah mengapa pihaknya masih menyimpan harapan pada sosok berkacamata tersebut. Nampaknya Anies tidak berpikir jika PA212 menyumbang peningkatan intoleransi yang semakin tinggi di Indonesia. Naiknya tren intoleransi di atas dibarengi dengan meningkatnya dosis politik identitas. Laporan riset The Economist dan Eurasia Group membeberkan sebab melorotnya rating demokrasi kita juga disokong maraknya penggunaan politik identitas dalam hajatan elektoral kita. Sejak 2014, pemilu kita dihantui dan diciderai kampanye abad pertengahan yang lebih mengedepankan narasi emosionalitas ketimbang narasi rasionalitas. Modal kampanye yang mengaduk-aduk emosi pemilih ini menemukan resonansinya dengan gejala pasca kebenaran atau post-truth yang terjadi secara global. Ada 3 faktor pendorong intoleransi politik menjadi tinggi. Pertama, adanya perasaan terancam dan tidak percaya terhadap pihak lain yang berbeda. Faktor kedua, tingginya fanatisme keagamaan yang berbanding terbalik dengan rendahnya sekularitas. Faktor ketiga, penggunaan media sosial. Dan bahkan aktivis sekaligus pegiat media sosial, Niko Silalahi memberikan pandangan soal reuni yang akan digelar Desember ini. Ia juga menyoroti izin reuni 212 yang belum dikeluarkan sampai saat ini. Ia menegaskan bahwa acara reuni 212 bisa dijalankan tanpa izin dari kepolisian karena undang-undang telah mengatur hak untuk berkumpul serta menyampaikan pendapat di muka umum. Niko Silalahi adalah seorang Kristiani dan dirinya merupakan pembela serta pengagum Muhammad Rizik Syihab. Ia juga pernah dengan bangga mengatakan bahwa dirinya satu-satunya orang yang beragama Kristen, tetapi mendukung setiap kegiatan dari seorang imam besar ormas terlarang yang kini di dalam tahanan.
Tentu sangat diragukan apakah Niko benar-benar seorang Kristiani atau memang sudah mu'alaf. Saya berpandangan bahwa aksi yang dijalankan oleh Niko hanyalah sebatas mencari perhatian dan panjat sosial belaka. Atau mungkin karena beberapa rupiah, dirinya mau melacurkan diri menjadi penyanjung MRS dan kelompoknya. Namun perlu diingat bahwa semua ini hanyalah karena satu tujuan, yakni ambisi politik dengan melawan pemerintah. Dan buat kelompok 212, jangan berlindung di balik undang-undang tentang kebebasan berpendapat dan berkumpul, karena kebebasan untuk berkumpulnya kelompok ini hanya akan membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Aksi reuni 212 bagi saya sama sekali tidak ada manfaatnya selain untuk para bohir dan para pemimpin dari kelompok Islam fundamental. Juga perlu diingat bahwa seorang domba gurun yang kafir seperti Niko Silalahid pun bisa memprovokasi kadruners untuk melakukan aksi meskipun tanpa seizin dari kepolisian. Ini sama saja dengan membenturkan jamaah muslimin dan aparat sehingga aksi akan menjadi rusuh dan juga gaduh. Memprovokasi dengan tetap memaksa untuk berkumpul, walau tak berizin sama saja sudah siap dengan jeratan hukum. Saya berharap kepada seluruh aparat penegak hukum untuk tetap menunjukkan sikap tegas terhadap kelompok yang tidak henti-hentinya membuat kegaduhan untuk menyerang dan melawan pemerintah yang disebabkan oleh syahwat politik. Dan buat Anies, jika memang ia terlibat dalam kasus Formula E yang sedang diusut oleh KPK, tolong transparan. Bersikaplah kesatria dalam segala masalah. Jangan bisanya hanya menghindar dan menjawab bemper untuk menutupi kotornya caramu memimpin. Bagaimana menurut Anda?